Perkenalkan, nama saya Eni dengan NIM 2012229. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang dimensi dan aliran pemikiran Islam guna memenuhi tugas Bapak Ridho Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa sih dimensi Islam itu. Dimensi Islam adalah sisi keimanan seseorang, yaitu iman, Islam, dan ihsan, yang biasa disebut dengan trilogi ajaran ilahi. Dimensi-dimensi Islam berawal dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim antara Nabi Muhammad dan Jibril tentang trilogi ajaran ilahi. Hadis itu memberikan ide kepada umat Islam bahwa ketiga hal itu tidak bisa dibedakan, tetapi dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Selanjutnya itu ada Islam itu tidak absah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan tanpa iman menjadi mustahil, dan iman juga mustahil tanpa Islam. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa din itu terdiri dari 3 unsur, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dalam 3 unsur dimensi itu terselip makna kesenjangan atau tingkatan. Orang dari Islam kemudian berkembang ke arah dan memuncak ke arah ihsan. Pembahasan iman, Islam, dan ihsan itu sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang Islam. Apa sih Islam itu? Islam adalah inisial seseorang yang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. Ibnu Taimiyah sendiri mendeskripsikan bahwa agama Islam itu terdiri dari 3 unsur, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang dalam ketiga unsur itu terselip makna kesenjangan. Secara genetik, kata Islam itu berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Nah, dari kata itu dibentuk kata aslama yang memiliki arti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama menjadi pokok kata Islam. Sebab itu, orang melakukan aslama atau masuk ke dalam Islam itu dinamakan muslim. Selanjutnya dari kata salima juga terbentuk kata silmun dan salamun yang berarti damai, karena seseorang yang menyatakan dirinya Islam adalah harus damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Islam. Islam artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Penyerahan itu diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintah dan larangannya. Nah, Islam sendiri itu adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada iman. Nah, iman merupakan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasanya itu kita awali dengan syahadatain, yaitu 2 persaksian. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW, merupakan suatu pernyataan sebagai kunci dalam memasuki gerbang Islam. Nah, syahadatain itu adalah kunci seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Pernyataan bahwa hanya Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, merupakan pokok ajaran yang menjadi misi segala nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya itu yang ketiga ada ihsan. Tadi kan kita sudah membahas tentang Islam, iman. Nah, yang ketiga itu ada ihsan. Menurut kamus berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan yang berarti baik, bagus, kebajikan ataupun soleh. Ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Nah, apabila engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau. Berarti ihsan itu adalah ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, misalnya itu kita itu beribadah dan dengan ihsan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dengan ihsan, walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melihat kita.
Terus selanjutnya yang kedua, setelah membahas tentang dimensi tentang ajaran Islam, yang kedua itu kita akan membahas tentang aliran pemikiran Islam. Nah, aliran pemikiran Islam sendiri secara garis besar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada aliran fikih, yang kedua ada aliran tasawuf, dan yang ketiga ada aliran ilmu kalam. Apa sih aliran fikih tersebut? Yaitu pemahaman mengenai praktik ibadah berdasarkan syariat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, yang kedua itu ada aliran tasawuf. Aliran tasawuf itu ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan atau keimanan kita dengan menggunakan dalil-dalil, pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan aliran sunnah. Yang pertama ada aliran fikih. Nah, secara historis hukum Islam, aliran telah dibagi menjadi dua sejak zaman Rasulullah SAW. Yang pertama ada aliran Madrasah Al-Madinah dan Madrasah Al-Baghdad, atau sering disebut dengan Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Al-Rai. Nah, sejumlah aliran ini adalah salah satunya Madrasah Al-Madinah, Madrasah Hufah, aliran Hanafi, aliran Maliki, aliran Syafi'i, aliran Hanbali, aliran Zahiriyah, dan aliran Jahiriyah. Tetapi aliran hukum Islam yang masih ada dan berkembang sampai saat ini yaitu diantaranya ada aliran Hanafiyah, aliran Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah yang masih ada saat ini dan masih ada pengikutnya sampai saat ini. Dan yang kedua yaitu aliran tasawuf. Aliran tasawuf atau mistik Islam pada dasarnya merupakan pengalaman spiritual yang bersifat pribadi. Dari segi kebahasaan, tasawuf itu menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, yaitu mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesampingkan urusan dunia. Tasawuf itu adalah ilmu kejiwaan di mana seseorang yang mempelajari ilmu tasawuf itu cenderung berkehidupan sederhana, mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjauhi larangannya. Dan yang ketiga yaitu ada aliran ilmu kalam. Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Ahanafi, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil fikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahlu sunnah. Nah, mungkin itu saja tentang aliran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.